Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa yang kami banggakan, materi yang terakhir adalah bab 5. Ya. Bab 5 itu judul babnya adalah penutup. Judul babnya terdiri dari 2 atau 3. 2 itu apa saja? Kesimpulan, saran, kesimpulan dan saran. Yang ketiga boleh ditambah dengan rekomendasi. Ada yang model 2 saja. Jadi bab penutup itu ada yang A-nya, subbabnya itu kesimpulan, kemudian B-nya saran, C-nya rekomendasi kalau perlu diperlukan. Tidak ada rekomendasi juga tidak apa-apa. Tapi kesimpulan dan saran harus ada. Di dalam bab 5 terdiri dari kesimpulan. Kesimpulan itu apa? Kesimpulan adalah merupakan jawaban, gitu, jawaban dari rumusan masalah. Rumusan masalah pada bab 1. Apakah ada hubungan? Apakah ada pengaruh? Gitu kan? Dijawab melalui hipotesis. Hipotesis itu kan jawaban sementara. Ada hubungan atau ada pengaruh. Dibuktikan dengan penelitian. Penelitiannya diolah di dalam bab 4, dibahas dalam bab 4, akhirnya mengerucut memperoleh pembuktian bahwa hipotesis itu benar. Maksudnya hipotesis itu benar bagaimana? Ada terbukti bahwa hipotesis itu yang mengatakan ada pengaruh itu benar dengan hasil analisis data itu tadi. Atau ada pengaruh itu benar. Inilah jawaban yang sesungguhnya dari hasil penelitian yang tadinya sebelumnya sudah dijawab lewat hipotesis. Hipotesis itu jawaban teoritis atau jawaban sementara. Gitu ya. Jawaban teoritis atau jawaban sementara yang kalian tulis dalam bab 2 hipotesis penelitian. Ada korelasi, ada pengaruh. Kan begitu. Itu kan belum penelitian kok menjawab. Lah namanya jawaban sementara. Dibuktikan lewat penelitian melalui olah data akhirnya mengerucut ternyata terbukti, disimpulkan dalam bab 5. Oh gitu. Kalau judulnya itu hubungan atau korelasi, maka ada korelasi antara X dan Y. Terus kalau pengaruh, ada pengaruh X terhadap Y. Gitu. Jadi alur pemikirannya itu begitu loh. Alur pemikirannya penelitian kuantitatif. Ada suatu masalah dirumuskan, namanya rumusan masalah. Rumusan masalah dikemas atau diolah dalam kalimat tanya. Kalimat tanya bagaimana? Apakah ada hubungan? Pertanyaan kan? Terus, apakah ada pengaruh? 2 model. Kalian boleh menulis judul apakah ada pengaruh, apakah ada pengaruh boleh, apakah ada hubungan boleh. Itu kuantitatif. Pertanyaan yang ada pada rumusan masalah, apakah ada? Kamu jawab lewat hipotesis. Bab 2 kan begitu kan? Bab 2 ada hubungan, ada korelasi antara X dan Y, ada pengaruh X terhadap Y. Dijawab berupa hipotesis. Hipotesis adalah jawaban teoritis atau jawaban sementara. Untuk membuktikan jawaban teoritis atau jawaban sementara itu tadi benar dan jadi kenyataan, dilakukan suatu penelitian di lapangan, diperoleh data. Data diolah di dalam bab 4, dibahas di dalam bab 4. Akhirnya dari olah data dan pembahasan itu ternyata terbukti bahwa ada pengaruh atau ada korelasi. Ditulis dalam bab 5 pada poin kesimpulan. Oh gitu alur ceritanya. Sedangkan poin yang kedua adalah
kecuali kesimpulan ada saran. Saran apa, ada pengaruh, mengapa ada pengaruhnya begini, kasih saran, nanti lihat contoh lah saran sesuai dengan kemauan si peneliti. Rekomendasi ya boleh ditambah direkomendasikan dan sebagainya. Itulah inti pokok dari bab 5. Penilaian kuantitatif itu cepat sebenarnya. Asal angketnya sudah jadi, angket disebar ke lapangan, diolah, ada aplikasinya, jadi sudah. Seminggu jadilah skripsi itu, tapi kalau kualitatif kan karena perilaku ya harus agak lama lah. Tapi kuantitatif itu karena sudah ada aplikasi mudah. Tidak boleh bilang tidak bisa. Kalau dulu tidak semua orang bisa melakukan perhitungan. Sekarang kan ada laptop, ada komputer, ada kalkulator. Itu kan hitung, apalagi sekarang dibantu dengan aplikasi. Kalian dengan memasukkan data, hasilnya sudah selesai. Jadi ikuti itu ya yang perlu saya sampaikan. Jadi bab 5 ini materi sudah selesai. Sekarang tugas kalian itu nanti ya, kemarin sudah yaitu membuat angket apapun bentuknya, mau diperbaiki juga boleh, ya tahu, mau diperbaiki lagi angketnya, kemudian dikumpulkan bersamaan dengan proposal. Jadi kalian wajib mengumpulkan proposal, ya, wajib mengumpulkan proposal. Seminggu dari sekarang ya. Nah, pokoknya hari terakhir dari UAS itulah kalian mengumpulkan. Mengumpulkannya kolektif saja, kolektif per kelas. Jadi nanti saya ngeceknya gampang. Sekali lagi, tugas kewajiban kalian adalah yang pertama, UTS-nya itu membuat angket. Nggak usah uji validitas dan reliabilitas, itu nanti statistik yang membahas, gitu. Membuat angket penelitian. Yang kedua adalah membuat proposal. Angket yang kemarin mau kalian perbaiki dikumpulkan bersama-sama. Ingat, dikumpulkan bersama dengan proposalnya. Proposalnya itu nanti ada angketnya, ya. Untuk uji validitas dan reliabilitas itu nanti pada mata kuliah statistik. Jadi tugas kalian UAS-nya adalah membuat proposal, UTS-nya membuat angket, dikumpulkan bersama-sama per kelas, gitu ya. Oke. Sekarang saya sampaikan lagi dan saya ingatkan bahwa penulisan tugas-tugas mata kuliah atau tugas-tugas akademis itu pertama yang harus kalian ketahui pertama adalah ukuran kertas. Kertasnya itu harus letter atau A4. A4 itu kertasnya, gitu. Marginnya tepi atas itu 4 cm, tepi kiri 4 cm, tepi bawah 3 cm, tepi kanan 3 cm. Wajib kalian ketahui karena ini sudah peraturan internasional. Kalau ada mahasiswa yang mengumpulkan tugas kok tidak pakai 4, mahasiswa tersebut tidak paham akan metodologi. Ini tugas kami menjelaskan sekali lagi, ya toh. Kok ada mahasiswa kok mengumpulkan tugas kok pakai folio atau F4, itu ngawur super ngawur, berarti dia tidak pernah mengikuti kuliah itu. Beda ya, tugas akademis itu selalu pakai A4. Kalau perkantoran administrasi surat menyurat SK dan sebagainya itu pakai F4. Bagiannya beda-beda. Iki kanggo cewek, iki kanggo cowok. Ya, jangan ngawur kok kan nanti kan. Jadi itu jenis kertas, margin sudah. Jenis huruf. Jenis huruf harus Times New Roman, jenis hurufnya. Terus size-nya ukurannya 12 ya, 12 ukurannya Times New Roman 12. Itu poin-poin itu yang harus kalian ketahui. Kemudian cara dan teknik mengutip, kalau di sini menggunakan footnote. Footnote itu nanti udah ada footnote otomatis, kalian bisa melihat contoh-contoh footnote yang sudah ada, tetapi prinsip-prinsipnya kalian harus tahu, ya toh. Nama pengarang pertama, ya toh. Judul, nama pengarang, judul buku, tahun terbit, kota terbit, halaman berapa, itu footnote. Lah, daftar pustaka hampir mirip, ya, hampir mirip. Kalau daftar pustaka itu nama pengarang, tahun terbit, judul buku, penerbit, nah gitu. Dan kota, kota dulu, kota baru penerbit baru kota. Ya, kalian bisa melihat contoh-contoh cara mengutip
pakai footnote, dan cara menulis dalam daftar pustaka. Daftar pustaka adalah rujukan-rujukan atau di mana kita mengambil suatu teori atau pendapat. Begitu mahasiswa yang kami cintai dan yang kami banggakan dan kami hormati. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat, bisa membekali, memberikan kalian untuk memperoleh pengalaman penelitian bahwa tugas kewajiban sebagai sarjana S1, S2 maupun S3 itu harus mampu melakukan penelitian. Kalau ada seorang sarjana kok tidak mampu melakukan penelitian, itu ya diragukan kesarjanaannya. Ya. Nah, untuk melakukan penelitian itu kalian harus dibekali dengan namanya ilmu metodologi penelitian. Metodologi penelitian itu nanti di dalamnya harus ada yang namanya ilmu statistik. Ya, kalau tidak bisa ilmu statistik maka penelitian akan mempersulit kalian karena statistik adalah suatu ilmu yang dipakai untuk melakukan olah data dari hasil penelitian yang kalian mungkin sudah ambil atau belum saya tidak tahu. Maka uji validitas, reliabilitas olah data itu nanti dilakukan melalui atau diperhitungkan melalui mata kuliah statistik. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.